Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang mengajari anak-anak kita memanah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, "Alimu auladakum as-sibahah warimayah warukubal khail." Alimu auladakum, ajarilah anak-anak kalian as-sibahah, berenang, warimayah, dan memanah, warukubal khail, dan menunggang kuda. Hadis ini disebutkan sanadnya dhaif, tetapi ada ucapan Umar bin Khattab, lebih tepatnya lagi suratnya Umar bin Khattab, yang salah satu isinya itu adalah alimu auladakum as-sibaha warimaya wal furusya. Ajarilah anak-anak kalian itu as-sibaha, berenang, warimaya, memanah, wal furusya, dan menunggang kuda. Ini adalah hadis walaupun bukan daripada ucapan mulia Rasulullah SAW secara langsung, tetapi maknanya sahih. Makna hadis ini sahih. Kemudian kalau kita lihat juga ada ucapan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bahwa dia mengatakan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan pada zamanmu. Dengan kalimat tersebut seolah-olah Imam Ali mengatakan bahwa tidak semua zaman memiliki karakteristik yang sama, bahwa perubahan yang mengiringi zaman adalah keniscayaan. Tetapi apakah memanah ini sudah tidak relevan lagi dengan anak-anak kita? Tentunya memanah ini sangat relevan, karena banyak keutamaan dalam memanah ini. Di antaranya sebagaimana Rasulullah SAW disabdakan oleh Rasulullah SAW, kullu syai'in laisa fihi zikrullah wa huwa lahwun wa la'ib illa arba. Segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk lahu wa la'ib, kesia-siaan dan hanya permainan saja. Illa arba, kecuali 4 perkara. Yang pertama, mula'abatur rajuli imra'atuhu. Mula'abatur rajuli imra'atuhu, yang artinya candaan seorang suami kepada istrinya, bukan kepada istri orang tapi istri dia. Wa ta'dibur rajuli farasahu. Wa ta'dibur rajuli farasahu, artinya seorang lelaki yang melatih kudanya. Wa mashyuhu bainal ghardaini, dan seseorang yang latihan memanah. Yang keempat, wa ta'limur rajuli sabaha, dan seseorang atau seorang laki-laki yang mengajari berenang. Ternyata di sisi lain ada manfaat yang secara khusus untuk olahraga panahan ini. Ketika kita mengajari anak-anak belajar memanah, ada manfaat yang banyak yang akan didapatkan oleh anak-anak kita. Yang pertama, panahan itu melatih fokus, melesatkan anak panah hingga menancap di sasaran bukan perkara mudah. Anak-anak yang diajarkan memanah paling awal dilatih untuk berkonsentrasi. Jika tidak berkonsentrasi, bisa-bisa busur panah salah sasaran. Konsentrasi dan daya fokus ini sangat dibutuhkan ketika anak-anak belajar, baik di sekolah, di rumah, atau dimanapun. Nah, memanah ini melatih anak kita untuk berkonsentrasi, bisa fokus, karena panahan itu menggabungkan 3 kekuatan: fokus mata, hati, dan kekuatan. Kekuatan di sini artinya kekuatan otot untuk melatih, untuk menarik dan menarik string dan menahan busurnya. Yang kedua, manfaat dari anak-anak berlatih memanah itu adalah mengontrol keseimbangan. Beberapa anak terkadang mempunyai masalah dalam kontrol keseimbangan. Memanah ternyata mengajarkan hal itu. Jika dilakukan secara rutin, panahan bisa melatih keseimbangan dan kontrol. Karena dalam memanah perlu sinkronasi otot dan otak atau hati,
saat memegang busur dan mengarahkan ke sasaran. Manfaat yang ketiga dari mengajari anak-anak memanah itu, dia mengontrol emosi. Anak-anak ini kan sedang tumbuh, emosinya belum stabil. Jangankan anak-anak, orang tua juga bisa emosinya tidak stabil. Jadi setelah fokus dan keseimbangan bisa tercapai, seseorang pemanah itu harus bisa mengontrol emosinya. Tidak bisa anak panah itu dilepaskan sesuka hati. Butuh kesabaran ekstra untuk bisa melepaskan anak panah dari busurnya pada saat yang tepat. Dalam panahan, anak-anak dilatih untuk itu. Anak-anak yang punya kadar emosi tinggi dianjurkan untuk bisa mengontrolnya. Melatih emosi untuk anak sangat berguna karena sangat berguna seiring perjalanan mereka bertumbuh. Anak-anak yang dilatih memanah biasanya lebih bisa mengontrol emosinya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surah Al-Baqarah, dalam Quran surah Al-Anfal ayat 60, sebagaimana sudah saya sebutkan dalam video sebelumnya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan apa itu al-quwwah. An Uqbah bin Amir yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala minbar yaqul wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah ala innal quwwah ar-ramyu ala innal quwwah ar-ramyu ala innal quwwah ar-ramyu. Daripada Uqbah bin Amir berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar, kemudian menyebutkan Quran surah Al-Anfal ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan Rasulullah langsung menyebutkan ala innal quwwah ar-ramyu. Sesungguhnya yang dimaksud quwwah dalam Quran ayat surah Al-Anfal tersebut adalah ar-ramyu. Apa ar-ramyu itu? Adalah memanah. Rasulullah menyebutkan 3 kali ala innal quwwah ar-ramyu. Ingatlah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ingatlah sesungguhnya kekuatan itu memanah. Dan kekuatan yang dimaksud adalah kesabaran. Jadi kekuatan yang dimaksud diantaranya selain kekuatan secara fisik adalah kekuatan hati, yaitu kekuatan kesabaran. Yang keempat, manfaat dari mengajari anak-anak kita memanah itu adalah membangkitkan kepercayaan diri, sehingga anak itu memiliki kepercayaan diri karena dia sudah berani mencoba hal-hal yang baru. Dalam memanah diperlukan keberanian untuk mencoba hal baru. Ketika anak mau belajar memanah, maka dia ditantang untuk berani memegang busur, membidik dan melesatkan anak panah ke sasaran. Kepercayaan diri ini sangat dibutuhkan, karena kalau dia tidak percaya diri, anak panah itu tidak akan sampai pada sasarannya. Disinilah dilatih anak yang mau belajar memanah dilatih untuk bisa percaya diri, sehingga insya Allah biiznillah anak panah yang dia lesatkan itu bisa sampai kepada target sasaran. Ketika anak punya kepercayaan diri, maka dia tidak akan takut untuk mencoba hal-hal baru dalam kehidupan. Anak juga lebih berani untuk bersosialisasi dengan masyarakat karena kepercayaan dirinya yang terus meningkat. Itu salah satu manfaatnya. Yang kelima, manfaat daripada belajar memanah dan mengajarkan panahan untuk anak-anak ini, bahwa panahan itu adalah sunnah yang dianjurkan atau olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan menjalankan rutin, menjalankan latihan dan belajar memanah, kita sebagai bukti
sebagai bukti bahwa aktivitas itu sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengukuhkan hati kita untuk terus menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Di antaranya adalah belajar memanah. Wallahu a'lam.